Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Setelah mendapat izin dari Farel untuk mengadakan syukuran rumah baru dan mengundang tamu hanya geng Gibah dan tetangga samping rumah, aku pun merencanakan semuanya. Mungkin lebih tepatnya ini bukan syukuran melainkan pesta reuni di mana aku berbaik hati akan mempertemukan salah satu anggota mereka yang menghilang. Aku nggak mau hadir di pesta itu, ya. Aku nggak sanggup bertemu geng Gibah itu lagi. Farel mengingatkan sebelum berangkat kerja. Iya, aku janji pesta ini cuma sampai siang, jadi waktu kamu pulang, mereka udah bubar. Lagian katanya super Farel tapi bisa kalah sama emak kemak. Aku terkikik geli, mengingat pertemuan pertama suamiku ini dengan geng Gibah. Sebegitu menakutkannya mereka, sampai Farel trauma bertemu lagi. Jangankan super Farel, polisi aja yang pakai senjata bisa takluk sama emak kemak, jawab Farel sembari ikut tertawa. Mobil Farel baru menjauh ketika Mas Agam mengeluarkan mobilnya dari garasi. Suara teriakan Mbak Jenny terdengar nyaring hingga sampai halaman rumahku. Hati-hati, ya, Bebep. Jangan selingkuh, pulang yang cepat, aku rindu sama kegagahanmu. Wajahku tiba-tiba merona mendengar kalimat terakhir yang Mbak Jenny katakan. Mereka hebat, sudah 1 bulan menikah tapi hangatnya masih seperti malam pertama. Aku tidak menyangka Mas Agam yang dingin saat bersamaku bisa begitu menggairahkan untuk Mbak Jenny. Mobil Mas Agam menderu melewati rumahku, tapi beberapa detik kemudian dia mundur lagi dan berhenti agak jauh dari rumahku. Aku yang sedang menyiram bunga, tertegun melihat Mas Agam yang berlari menghampiri pintu gerbang yang belum kukunci. Kamu ngapain kesini, Mas? Kalau sampai Mbak Jenny lihat dia bisa nuduh macam-macam. Aku mulai panik melihat dia yang memaksa membuka pintu gerbang dengan tangannya sendiri. Kalau kamu nggak pergi, aku siram sekarang. Sud. Jenny lagi mandi, jadi kita aman. Aku cuma mau bilang sama kamu, kalau sebenarnya cuma kamu perempuan yang berarti di hidup aku. Pernikahan dengan Jenny tidak memupuskan rasa cintaku, jadi kamu jangan patah hati, percayalah, sayang. Ya ampun, Mas. Otak kamu masih konslet kayaknya, siapa yang patah hati? Aku itu udah bahagia sama Farel, ngapain juga aku mesti mikirin kamu? Lagi pula dari dulu kita menikah aku emang gak punya perasaan apa-apa sama kamu. Jadi please, ilangin sifat pede kamu yang berlebihan. Aku bukan Mbak Jenny yang matanya udah rabun sampai bisa tergila-gila sama kamu. Aku tahu kemarin kamu cemburu, makanya sekarang aku datang buat jelasin semua sama kamu. Kamu belum mandi kayaknya, jadi ngawur. Aku menyiramnya dengan air selang, hingga baju jas yang dia pakai basah semua. Mas Agam mengumpat, aku hanya tertawa melihatnya yang kembali masuk ke rumahnya untuk berganti pakaian. Hidangan catering sudah tertata dengan rapi di halaman. Aku sengaja menyiapkan halaman depan yang cukup luas ini untuk acara, agar tidak mengganggu situasi dalam rumah yang sudah tertata rapi. Assalamualaikum. Ini benar rumahnya Zia CEO? Tolong buka pintunya, kami datang. Asisten rumah tangga gegas membuka pintu gerbang sembari menunggu aku bersiap. Suara riuh terdengar di halaman, suara cempreng nan khas milik geng Gibah. Ya ampun, Zia. Rumah kamu bagus banget. Banyak bunga lagi. Duh, jadi ingat sama si tukang bunga, dia apa kabarnya? Kamu gak jadi nikah sama dia? Cerocos Bu Nina yang merupakan penggemar berat Farel. Loh, waktu itu, kan, aku nitip undangan pernikahan aku sama Farel ke Bu Yuni, emang gak dikasihin? Gak ada, tuh. Bu Yuni aja ngilang abis bilang si Agam mau nikah lagi sama perempuan muda, cantik, kaya raya.
Tapi kita nggak ada yang diundang, malah tahu-tahu mereka udah pergi diusir sama pihak bank. Katanya sih, Agam ketahuan korupsi terus cicilan rumah juga nggak dia bayar 3 bulan. Cerita Bu Tejo sembari meminum sirup yang sudah tersedia. Jadi kalian belum pernah ketemu sama menantu Bu Yuni yang baru? Tanyaku. Belum, Zia. Siapa calon mantunya aja disembunyiin dari kita. Padahal suami saya yang pernah ketemu, bilang calon mantunya itu umurnya 60 tahun. Tapi Bu Yuni nggak ngaku, dia malah marah-marah ngatain suami saya tukang fitnah. Bu Lastri istri Pak Dian gantian bercerita. Tahu saya juga penasaran pengen lihat istri barunya Agam. Kalau orang kaya kenapa nggak dikenalin ke kita, ya? Bukannya mereka paling bangga kalau punya mantu kaya? Bu Tuti membuat semua orang ikut berpikir. Lah iya, saya juga heran. Saya aja yang kenal deket sama mereka nggak dikasih tahu. Tahu, tuh, mereka kabur kayak orang punya banyak dosa. Aku hanya diam, membiarkan mereka mengeluarkan argumennya masing-masing. Aku cukup tahu satu hal, setelah pertengkaran di kantor itu, kehidupan mereka berjalan tidak baik-baik saja. Pesta berlanjut, mereka menikmati hidangan sambil bercerita tentang beberapa orang penghuni komplek yang kini menjadi trending topik. Aku hanya mendengarkan sembari pura-pura ikut tertawa. Dalam hati aku masih memikirkan kejadian tragis yang menimpa keluarga Cemara sebelum kami bertemu di sini. Yuni, anting emas yang kemarin kamu pinjam, mana? Saya mau ke pesta sebelah tapi perhiasan emas saya pada pindah tempat. Pekikan yang aku tahu itu suara Mbak Jenny menghentikan keriuhan di halamanku. Geng Gibah diam dan telinganya tampak serius mendengarkan suara nyaring yang terhalang tembok. Ada Neng, Mama simpan di laci. Kamu itu kebiasaan, kalau abis pinjem nggak pernah dibalikin. Untung kamu ibunya Bebep Agam, kalau bukan udah saya usir kamu dari sini. Iya maaf, Neng. Mama lupa. Balikin lagi ke tempatnya. Awas kalau pinjem barang saya nggak disimpan lagi. Nanti saya suruh Bebep Agam masukin kamu ke panti jompo, udah tua nyusahin aja. Geng Gibah saling berpandangan, menyebut nama yang mereka dengar barusan. Agam, Yuni. Aku diam, biar mereka cari tahu sendiri jawabannya. Cabut rumput yang rapi. Saya mau ke pesta Jengzia dulu, nanti saya pulang semua harus beres. Teriak Mbak Jenny yang menurutku sudah sangat keterlaluan. Itu kayak suaranya Bu Yuni. Kalau benar itu dia kasihan diperlakukan kayak gitu sama menantunya. Terka Bu Nina. Mana mau dimasukin ke panti jompo lagi. Mantunya pasti bener kaya, makanya sombong, ucap yang lainnya. Makanya dia malu sama kita, biarpun bener kesampean dapet mantu yang cantik, kaya masih muda. Geng Gibah kompak mengangguk. Aku meringis dalam hati. Yang sebenarnya cocok masuk panti jompo itu Mbak Jenny yang usianya 10 tahun lebih tua di atas Bu Yuni. Mereka keluarga yang benar-benar aneh. Yang satu sombong setinggi langit, satu lagi merasa ABG padahal udah uzur. Astaga. Mbak Jenny datang mengenakan gaun yang terbuka, dia dengan pede memamerkan belahan dada yang tak lagi menawan. Riasannya yang sungguh memukau membuatku hanya bisa mengusap dada. Semua orang tertegun menatap Mbak Jenny yang berjalan anggun menghampiri kami semua. Mulut geng Gibah yang jarang aku lihat diam kini bungkam. Mereka begitu terpesona dengan kehadiran Mbak Jenny. Untuk memecah keheningan, aku berinisiatif memperkenalkan Mbak Jenny pada geng Gibah. Ibu-ibu, ini Mbak Jenny, dia tetangga yang tinggal di samping rumah saya. Iya, halo semua. Saya Jenny, salam kenal, ya. Saya senang sekali jadi punya banyak teman berkat Jengzia. Rumah saya di sebelah, kalau mau mampir silahkan. Saya senang bisa bergaul sama ibu-ibu muda. Geng Gibah mengangguk,
Mereka bagai patung yang kehilangan nyawa. Saya mau mampir boleh? Bu Nina tunjuk tangan. Dia pasti ingin memastikan suara yang dia dengar tadi, berhubung jiwa keponya lebih tinggi dari yang lain. Mbak Jenny mengangguk. Boleh, mumpung suami saya masih kerja. Soalnya saya takut kalian nanti tergoda sama suami saya yang ganteng. Emang suaminya siapa, Mbak? Tanya Bu Nina lagi. Mbak Jenny tersenyum dengan bangga. Dia menceritakan suaminya seperti padaku kemarin. Suami saya orang paling ganteng yang pernah saya temui. Namanya Agam Suhendar. Dia. Belum Mbak Jenny menyelesaikan kalimatnya, satu persatu dari mereka menimpali. PNS tingkat 2. Turunan Ningrat. Orang ganteng, ramah dan baik hati. Mbak Jenny tampak bingung, kemudian dia mengangguk. Kok, pada tahu suami saya? Tak ada yang menjawab, mereka saling berpandangan lalu beberapa detik kemudian mereka tertawa terpingkal-pingkal. Usai dengan tawa yang membuat heboh, mereka keluar dari pekarangan dan beralih menuju rumah Mbak Jenny, meninggalkan nenek tua itu terbengong karena bingung. Suara pekikan itu membuatku ikut menghampiri mereka dan pemandangan yang kami lihat sungguh menyedihkan. Bu Yuni tengah mencabut rumput dengan pakaian daster yang sering aku kenakan dulu, sungguh berbeda dengan pakaian yang biasa dia sombongkan. Bu Yuni, kamu jadi babu di rumah menantu sendiri? Pekik Bu Tejo. Bu Yuni mendongak. Wajahnya pucat pasti mengenali siapa orang-orang yang tengah berdiri di depan gerbang rumah menantunya. Katanya menantu kamu masih muda tapi ternyata nenek-nenek. Berarti benar yang Pak Dian bilang, kalau calonnya si Agam umur 60. Udah jadi babu masih aja sombong, kasihan banget sih hidupnya. Ucapan Bu Tuti terdengar pedas. Ini karma. Dulu si Zia dia jadiin babu, sekarang dia yang jadi babu. Bu Yuni menangis, dia masuk ke dalam rumah dan membiarkan halaman depan masih dipenuhi rumput yang berserakan. Ibu-ibu, kok pada kenal sama mertua saya? Tanya Mbak Jenny yang menerobos kumpulan geng gibah di depan rumahnya. Kenal, Nek. Jadi dulu Bu Yuni itu tetangga kita. Bu Tuti yang berusia paling muda menjelaskan. Syukurlah dia tidak menyebutkan hubunganku dengan keluarga Cemara. Oh gitu. Tunggu, tadi kamu panggil saya apa? Nenek. Emang udah nenek-nenek, kan? Masa saya panggil adek? Mbak Jenny meraung, tidak rela dengan panggilan yang barusan dia dengar. Saat ini aku merasa sangat berdosa. Apa yang aku lakukan salah? Bukankah ini hukum Tuhan yang berlaku? Lalu mengapa aku mempermalukannya seperti ini? Malam hari saat Farel selesai menidurkan Neva, kami berbincang di teras depan, menikmati embusan angin malam sembari menatap tanaman bunga yang tumbuh dengan indah. Tadi Neva bilang dia minta adik, ucap Farel yang membuatku geli. Terus jawab apa? Aku balik bertanya. Iya, nanti dikasih 10. Aku mencubit bahunya. Kamu mau bikin Wonder Woman kelimpungan? Kami sedang tertawa ketika suara gaduh terdengar dari rumah sebelah. Suara teriakan Mbak Jenny di malam hari rasanya tidak pantas karena bisa mengganggu para tetangga. Apa Bu Yuni sedang dia maki-maki lagi? Aku merasa perbuatannya harus dihentikan. Seburuk apapun apa yang Bu Yuni lakukan padaku, entah kenapa kini aku merasa iba. Dia berbohong, hanya untuk menutupi kelemahannya. Dia sombong, hanya karena takut aku mengalahkannya. Keluarga Cemara hanya korban dari rasa bangga yang membutakan hidup dan mata hati mereka. Itulah mengapa ayah selalu mengajarkan untuk rendah hati dan tetap sederhana meski sawah yang dimilikinya berhektar-hektar jumlahnya. Aku mau ke sana, Yang. Aku merajuk pada Farel yang menyesap lagi kopinya. Jangan ikut campur,
Itu urusan rumah tangga mereka. Tapi, kasihan Bu Yuni, dia udah tua. Dari siang aku lihat dia cabut rumput di halaman yang banyak kayak gitu. Terus kamu mau apa sekarang? Mau bantuin Bu Yuni kalau dia dikasih tugas lagi sama menantunya? Tanya Farel yang membuatku bingung. Aku mau apa? Aku sendiri tak tahu. Meski dalam hati enggan berurusan dengan keluarga cemara itu lagi, tapi melihat orang tertindas tetap saja aku tak tega. Suara pintu gerbang terdengar dibuka, beberapa tas aku lihat terlempar ke jalan. Teringat ucapan Mbak Jenny kemarin, aku berdiri, yakin yang terjadi saat ini lebih dari yang kupikirkan. Aku berlari bersama Farel yang mengikutiku, membuka gerbang rumah dengan cepat dan terhenyak dengan pemandangan yang aku lihat sekarang. Keluarga cemara tengah bersimpuh di bawah kaki Mbak Jenny. Di samping mereka berdiri 3 orang lelaki yang berbadan tegap. Melihatku yang datang, Mbak Jenny berhambur dalam pelukanku, dia menangis hingga air matanya membanjiri piyama yang aku kenakan. Ada apa, Mbak? Tanyaku berusaha menenangkannya. Bebep Agam selingkuh. Padahal saya kurang apa coba, Jeng? Udah cantik, seksi, hot di ranjang, juga banyak uang. Tapi kenapa dia selingkuh, padahal dia janji mau setia Tangisan Mbak Jenny makin menjadi. Aku menatap Mas Agam ilfil, pria tak tahu berterima kasih, sudah diselamatkan dari jurang kehancuran, tapi sifat playboy-nya nggak bisa pudar. Mbak yakin? Mungkin itu salah paham, Mbak. Saya yakin, Jeng. Saya, kan, punya mata-mata, mereka yang bilang. Mbak Jenny sesenggukan dan aku kehilangan kata-kata. Mbak Jenny melepaskan pelukannya, dia menatapku dengan bola mata yang berbinar. Jeng, coba jujur, katakan yang sebenarnya pada saya. Mbak Jenny menggoyang bahuku dengan kencang. Jujur apa, Mbak? Tiba-tiba aku yang merasa ketakutan dia tahu bahwa aku mantan istri suaminya. Jujur bilang apa yang kurang dari saya? Saya cantik, kan? Saya seksi, kan? Ayo, Jeng, jujur katakan apa yang kurang dari saya? Mbak Jenny memaksa dan aku yang kini dibuat bingung, hanya bisa menelan selaiva, sambil berucap dalam hati. Kurang muda.